Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pernawan di Italia. Oke, kali ini saya akan membahas berita tentang pemekaran provinsi yang ada di Indonesia ya, dalam waktu dekat gitu. Jadi seperti di tempat saya, misalnya di Kalimantan Barat, memang sudah ada rencana untuk memekarkan salah satu provinsi ya, calon provinsi baru, yaitu di timur Indonesia, timur Kalimantan Barat sendiri, yang terdiri mulai dari Kabupaten Sanggau tempat saya, kemudian Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Dan ini sebenarnya udah lama sekali gitu ya. Dari info yang beredar gitu kan, terdapat ada setidaknya 8 provinsi gitu ya yang akan dalam waktu dekat kemungkinan bisa saja terrealisasi untuk menjadi provinsi baru. Memang yang mengajukan ada banyak, tapi yang sepertinya cukup memenuhi syarat ada 8. Nah, jadi ini saya bacakan saja, yaitu Tapanuli, kemudian Kepulauan Nias ya, Kapuas Raya. Nah, ini di tempat saya di Kalimantan Barat, Pulau Sumbawa, Boolang Mongondo Raya, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Oke, langsung saja kita lihat profilnya, dan untuk melihat profil ini saya ngambil ini ya, video dari channel Angka dan Data gitu. Nah, kenapa saya ambil dari channel ini? Karena jadi pada awal setiap videonya, channel ini selalu memberikan disclaimer bahwa ingin share atau repost video kami ke sosial media, silahkan, tapi mohon untuk tidak menghilangkan nama channel dan tetap menyertakan sumber video demi menghargai jerih payah konten kreator dalam membuat video. Terima kasih. Oke, kita lihat videonya. 1. Provinsi Tapanuli. Horas, sahabat angka dan data, Pulau Sumatera nantinya akan memiliki satu provinsi baru, yaitu Provinsi Tapanuli. Provinsi Tapanuli ini nantinya akan dimekarkan dari Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten kota yang akan bergabung di Provinsi Tapanuli ini yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Kota Sibolga. Adapun calon ibu kota dari provinsi baru ini yaitu berada di 2 calon dan kini masih dikaji, antara Kecamatan Siborong-Borong yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara dan calon ibu kota provinsi lainnya yaitu di Kota Sibolga. Jumlah penduduk dari calon provinsi baru ini mencapai 1.250.000 jiwa tahun 2018. 2. Provinsi Kepulauan Nias. Ayo, siapa yang tidak kenal dengan keindahan yang dimiliki oleh Pulau Nias? Pulau ini terletak di sebelah barat. Sampai tahun 2020, Pulau Nias memiliki 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, karena jauhnya Pulau Nias dari dataran Sumatera Utara, maka dengan mempertimbangkan kemajuan dan kemandirian dari masyarakat Pulau Nias, maka akan dimekarkan menjadi Provinsi Kepulauan Nias untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kabupaten kota yang akan bergabung di calon provinsi baru ini mencakup seluruhnya dari Pulau Nias, yaitu Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Ibu kota dari provinsi ini yaitu Kota Gunung Sitoli. Jumlah penduduk di provinsi baru nantinya ini mencapai 815.000 jiwa tahun 2018. 3. Provinsi Pulau Sumbawa. Kita bergeser ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sana ada 2 pulau besar, yaitu Pulau Mataram dan Pulau Sumbawa. Nah, sahabat angka dan data, karena terpisah dan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan, maka Pulau Sumbawa akan dimekarkan menjadi Provinsi Sumbawa. Kabupaten kota yang akan bergabung mencakup seluruhnya di Pulau Sumbawa, yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima. Ibu kota dari provinsi baru ini nantinya akan berada di Sumbawa Besar, yang kini menjadi ibu kota juga dari Kabupaten Sumbawa.
Jumlah penduduk di calon provinsi baru ini mencapai 1.540.000 jiwa tahun 2020 atau mencakup sekitar 20% dari total penduduk Nusa Tenggara Barat. 4. Provinsi Kapuas Raya. Kita terbang ke Pulau Kalimantan. Setelah Provinsi Kalimantan Utara dimekarkan tahun 2012, maka Pulau Kalimantan tidak lama lagi akan memiliki satu provinsi baru lagi, yaitu Provinsi Kapuas Raya. Mengingat luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat, maka akan dimekarkan menjadi Provinsi Kapuas Raya. Provinsi ini mencakup wilayah timur Provinsi Kalimantan Barat, dan kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi. Dengan ibu kota provinsi baru ini nantinya di Sintang yang juga menjadi ibu kota Kabupaten Sintang. Nah, kelak bisa dinaikkan status ibu kota Kabupaten Sintang ini menjadi Kota Sintang, layaknya ibu kota provinsi pada umumnya. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai sekitar 1.360.000 jiwa tahun 2018. 5. Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Salam torang samua basudara. Selamat datang di Provinsi Sulawesi Utara. Setelah Provinsi Gorontalo dimekarkan, wilayah Bolaang Mongondo Raya akan dimekarkan nantinya dari Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini karena mempertimbangkan luas wilayah, jarak ibu kota provinsi yaitu Manado yang lumayan jauh, dan segi budaya Bolaang Mongondo Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi baru ini yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, dan Kota Mobagu. Dengan ibu kota provinsi ini nantinya berada di Kota Mobagu. Selain itu, jika provinsi ini sudah terbentuk, maka nantinya akan ketambahan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo Tengah yang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo, yaitu wilayah Dumogaraya. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai 600.000 jiwa tahun 2018 atau mencakup sekitar 25% dari total penduduk Sulawesi Utara. 6. Provinsi Papua Barat Daya. Selamat datang di tanah Papua, bumi cendrawasih. Pulau Papua memiliki dua provinsi, yaitu Papua Barat dan Provinsi Papua. Salah satu provinsi yang terletak di kepala burung cendrawasih, yaitu Papua Barat, khususnya wilayah Sorong Raya, akan dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Adapun kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, dan Kota Sorong, dengan ibu kota provinsi di Kota Sorong. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai sekitar 500.000 jiwa tahun 2018. 7. Provinsi Papua Tengah. Beralih ke provinsi tetangga dari Papua Barat, yaitu Provinsi Papua. Provinsi Papua ini sebelumnya pernah menjadi dua provinsi, yaitu Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Timur. Namun kemudian karena suatu dan lain hal, maka disatukan kembali menjadi Provinsi Irian Jaya, kemudian berubah nama menjadi Provinsi Papua. Kemudian, saat ini akan dimekarkan kembali dua provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Papua Tengah, yang dulunya pernah dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya Tengah. Nah, kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi baru ini yaitu 8 wilayah yang sudah pasti, yakni Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Paniai. 4 wilayah lainnya yang terletak di wilayah Papua Utara sebenarnya menginginkan pemekaran provinsi sendiri yaitu Provinsi Papua Utara. Namun karena belum terrealisasi, tidak menutup kemungkinan 4 wilayah tersebut akan bergabung juga ke Provinsi Papua Tengah ini, yaitu Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen. Dengan ibu kota Provinsi Papua Tengah ini berada di Timika, yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Mimika. Nah, kelak, Timika ini bisa dimekarkan menjadi Kota Timika, layaknya ibu kota provinsi lainnya. Adapun jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai 1.350.000 jiwa tahun 2020 di 12 kabupaten kota yang akan membentuk menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Papua Tengah.
8. Provinsi Papua Selatan. Kita terbang ke ujung timur Indonesia, Merauke. Di wilayah selatan Papua ini akan dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota yaitu Merauke yang juga menjadi ibu kota dari Kabupaten Merauke. Nah, kabupaten kota yang akan bergabung yaitu 4 kabupaten, yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mapi. Nah, sahabat angka dan data, jika melihat syarat berdirinya sebuah provinsi baru minimal harus 5 kabupaten atau kota, maka nantinya Provinsi Papua Selatan ini akan dimekarkan ibu kota dari Kabupaten Merauke, yaitu Merauke menjadi Kota Merauke, sekaligus ibu kota dari Provinsi Papua Selatan. Wilayah yang mencakup provinsi baru ini sangatlah luas dan mengambil hampir bagian besar dari Provinsi Papua saat ini. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai 510.000 jiwa tahun 2020. Nah, oke teman-teman, barusan sudah kita lihat videonya. Jadi demikianlah ya 8 calon provinsi baru, mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Tapi sebagai penutup saya ingin menunjukkan juga di sini. Nah, saya ingin lihatkan salah satu berita yang dikeluarkan oleh Kominfo gitu ya. Itu dikatakan hoax tentang Kemendagri rilis daftar 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi baru yang akan dimekarkan. Ini saya bacakan. Beredar kabar yang menyebutkan bahwa Kemendagri mengeluarkan rilis pers terkait pemekaran sejumlah daerah, termasuk 8 calon provinsi yang dimekarkan. Terkait isu tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan bahwa pihaknya tak pernah merilis pers daftar dari daerah yang akan dimekarkan gitu ya. Oke, jadi ini kita perlu tahu bahwa Kemendagri tidak pernah mengeluarkan berita tentang ini gitu ya. Nah, tapi meskipun demikian, calon-calon provinsi tersebut tentu sudah memang diajukan ya oleh daerah masing-masing gitu kan. Dan ya meskipun tidak pernah dirilis dari Kementerian Dalam Negeri, tapi bukan berarti berita tersebut 100% salah. Artinya memang proses pemekaran itu pernah diajukan dan meskipun kita tidak tahu sejauh mana proses tersebut gitu ya. Dan semoga saja segera terrealisasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.